Kalian yang mengatakan Wali Songo bukan dari jalur Sayyidina Husain, tetapi dari jalur Sayyidina Hasan, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Urusan saya adalah Azamat Khan. Wali Songo tidak memiliki keturunan Azamat Khan. Titik. Berdasarkan 2 surat edaran yang saya baca. Dan yang saya ketahui dari guru-guru saya. Jadi sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai tahun 895 Hijriah tidak ada satu manuskrip pun yang menyebutkan bahwa Ubaidullah adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ilmiah nasab-nasab mereka ini adalah nasab yang munqati', nasab yang terputus. Bisa dikatakan nasabun maudhu'un, bisa disebut nasabun dha'ifun jiddan, bisa juga disebut nasabun batilun ghairu sahihin. Sangat sulit secara ilmiah untuk dikatakan bahwa mereka adalah merupakan zuriyah dari para Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah setelah kita kaji, setelah kita analisa dari 2 video ini, yang mana 2 video ini secara tidak langsung mereka itu menafikan tentang nasab, mentiadakan tentang nasab. Baik nasab dari Azamat Khan, konon katanya tidak ada, sudah tidak ada, ataupun nasab Ba'lawi yang konon katanya putus. Perlu kita ketahui bahwa siapapun yang menafikan nasab, siapapun orangnya yang telah menafikan nasab, meniadakan nasab, mentiadakan nasab, itu amat besar dosanya, amat besar resikonya, amat besarlah konsekuensinya. Orang yang menafikan nasab, orang yang meniadakan nasab, siapa saja orangnya, baik itu dokter, kiai, habib, ustadz, siapa saja, tanpa kecuali dia telah melakukan dosa besar kepada Allah. Mari kita lihat dalam kitab Az-Zawajir halaman 273. Akhraja Ahmad wa Tabrani. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hambal dan hadis riwayat Tabrani, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kafaro man tabarro'a min nasabin. Redaksi hadisnya, kafaro man tabarro'a min nasabin wa in daqqo awidda'a nasaban la ya'rifu. Perhatikan, kafaro telah dosa besar sopo man wong tabarro'a kang lebaran sopo man, meniadakan min nasabin saking nasab wa indako senajan samar opo nasab. Jadi siapa saja yang menafikan, mentiadakan tabarro'a, tabarro melebar-lebar, menyatakan bahwa zuriat Wali Songo marga Azamat Khan sekarang ini itu putus, tidak ada, kalau ada pun dari jalur istri. Nah, ini tabarruk, yang orang yang seperti ini dikategorikan tabarruk. Atau kiai yang menyatakan seperti ini, Ubaidillah itu
putus, nggak ada Ubaidillah itu. Sudah putus sekian ratus abad, nggak ada kata Ubaidillah. Ada juga penyebutan Ubaidillah dalam karya-karya abad ke-10, ke-9, ke-14. Orang-orang yang meniadakan, yang mentabarok, melebarkan, menafikan nasab, wa indako, walaupun samar-samar, baik samar-samar, kafaro, dia telah dosa besar. Kafaro, dosa besar. Awidda anasaban layak rifu, atau mengklaim, mengaku dia keturunan si A, keturunan Fulan bin Fulan, padahal dia bukan, maka dia pun telah dosa besar. Menafikan, mentiadakan nasab seseorang, dosa besar. Mengaku-ngaku nasab kepada seseorang pun dosa besar. Sama-sama dosanya, sama-sama besarnya. Dia telah berbuat dosa kepada Allah. Redaksi lain menyatakan, manidda'a nasaban la ya'rifu. Orang yang mengaku-ngaku nasab, mengaku-ngaku dia ini keturunan si A, Fulan bin Fulan, saya anaknya Fulan bin Fulan, padahal dia bukan. Kafaro billah, maka dia telah dosa besar kepada Allah. Ini mengaku-ngaku anaknya Fulan bin Fulan, apalagi mengaku-ngaku cucu zuriat Nabi. Itu lebih besar harusnya. Wa manittafa min nasabin wa indako kafaro billah. Begitu juga tidak kalah besar dosanya orang yang menafikan, mentiadakan, ittafa, menafikan, mentiadakan bahwa dia bukan turunan, dia bukan cucu Nabi, sudah putus, sudah tidak ada, al-azmat kon sudah putus. Dia pun dosa besar. Kafaro billah artinya dosa besar, bukan kufur kepada Allah. Ini perlu ditakwil. Kenapa di sini kafaro billah diartikan dosa besar, tidak diartikan kufur? Di sini bukan kufur, artinya kufur keluar dari agama Islam, bukan. Tapi kafaro billah di sini kufur nikmat, diberi nikmat kepada Allah, tapi dia ingkari. Nah, ini artinya kufur binikmat, dosa besar. Bukan kufur di sini, kufur keluar dari agama Islam, bukan. Tapi kufur di sini artinya ia telah berbuat dosa besar kepada Allah. Jadi perlu ditakwil ini. Coba kita mengambil redaksi lain, cara mengetahui bahwa di sini bukanlah kufur billah, tapi di sini kufur artinya dosa besar. Kita ambil referensi redaksi hadis lain, alias mentakhrij, metode takhrij itu. Redaksi hadis lain menyatakan, manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Hadis ini sepakat, konsensus para muhadis, pakar hadis, kutubus sittah menyatakan, semua pakar hadis, bahwa hadis ini hadis sahih. Manidda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang menyandarkan nasab kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang tersebut bukan ayahnya, maka haram baginya surga. Fal jannatu alaihi haramun, maka haram surga baginya. Nah, ini artinya hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang mana redaksinya kafaro billah, itu berarti bukan kufur kepada Allah, tapi dosa besar. Artinya dosa, dia telah berbuat dosa besar kepada Allah. Bukan berarti kufur keluar dari agama Islam, bukan. Tapi ia telah dosa besar kepada Allah. Karena redaksi lain menyatakan bahwa siapa saja yang mengaku-ngaku, menisbatkan, menyandarkan nasab kepada selain ayahnya pada dia bukan, maka haram surga baginya. Konklusinya, dua kesimpulan. Pertama, tidak boleh menafikan nasab. Siapapun orangnya, tidak boleh menafikan nasab, walaupun itu samar-samar.
Tidak boleh kita memvonis bahwa dia bukan turunan. Putus, itu nggak boleh. Kedua, tidak boleh menisbatkan orang kepada yang bukan orang tuanya. Menasabkan, tidak boleh menasabkan. Yang kedua, tidak boleh menasabkan orang kepada yang bukan orang tuanya. Menasabkan atau menjual beli nasab, apalagi itu udah jual beli nasab, dosa lipat 2 kali lipat. Itu banyak orang yang jual beli nasab. Mungkin sekian dari kami atas keterangannya. Mohon maaf apabila ada redaksi, ada kata-kata yang kurang. Boleh kita sharing, boleh kita kritik, boleh kita kritik lah. Artinya gini, misalkan ada oknum kiai atau oknum habaib yang menafikan atau mentiadakan nasab, baik nasab wali sanga, baik nasab para habaib, udahlah, kita jangan ikut-ikut bela sana, bela sini, bela kiai A, bela kiai B. Karena apa? Karena itu menafikan nasab, walaupun dia masih samar-samar, itu telah dosa besar kepada Allah. Mari kita tafakkur, kita renungi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.